Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat semua? Kembali lagi kita akan mempelajari materi bab 1 mata pelajaran prakarya. Di minggu lalu kita melewati 1 minggu tanpa pelajaran prakarya ini karena libur ya. Dan sebelum memasuki materi, saya akan menanyakan materi yang pernah kita bahas 2 minggu yang lalu, materi yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Materi yang hari ini tentang produksi kerajinan bahan lunak. Nah, saya akan bertanya materi sebelum poin ini. Antara lain yang poin pertama, prinsip kerajinan bahan lunak, bisa dilihat di LKS halaman 6 prakarya kelas 8. Nah, prinsip kerajinan bahan lunak itu apa saja? Yang pertama bisa dibaca, yang pertama menambah keindahan. Artinya keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang tiga, menjadi prasyarat pemakaian. 4, merupakan pertanda atau simbol, yang maksudnya merupakan produk kerajinan bahan lunak, dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. 6, sebagai bagian dari karya seni. Saya akan bertanya di poin jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Apakah masih ingat? Bahan lunak itu apa saja? Jenisnya ada berapa? Ada 2, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Ada ya, ingat ya? Itu ada di halaman 7 dan ada di halaman belakangnya halaman 8. Nah, bahan lunak alam itu apa saja? Yang pertama, tanah liat, kulit, getah, nyatu, forklay. Kalau bahan lunak buatan itu apa saja? Yang pertama ada polymer clay dan plastisin. Selanjutnya ada fiberglass, ada lilin, gips, sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan. Daya diingat. Kemudian kita akan masuk ke poin selanjutnya. Produksi kerajinan bahan lunak. Kita masuk poin ini, proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Nah, proses produksi ini perlu memperhatikan bahannya. Perlu memperhatikan bahan yang digunakan dari segi bentuk dan karakteristik. Bisa dicatat. Saya ulangi. Proses ini perlu memperhatikan bahan yang digunakan. Memperhatikan bahan yang digunakan dari segi bentuk dan karakteristik. Dan juga dalam produksi ini perlu memperhatikan teknik yang digunakan. Nah, teknik tersebut itu bervariasi dari teknik membentuk, teknik mengukir,
teknik mengecor, teknik menempel, teknik melipat, mencetak, menggulung, dan menyesuaikan dengan jenis dan karakteristik bahan yang digunakan. Masing-masing teknik disesuaikan dengan jenis dan bahan yang digunakan, karakteristik bahan yang digunakan. Selanjutnya, syarat-syarat perancangan kerajinan. Yang pertama ada utility. Kedua, comfortable. Perlu diperhatikan ya, ketika akan membuat kerajinan itu perlu diketahui bahwa kalian akan membuat produk yang berkualitas. Kalian akan membuat produk yang berkualitas. Produk sampean itu harus berkualitas. Nah, untuk mewujudkan produk yang berkualitas, maka yang harus sampean lakukan adalah memperhatikan poin-poin berikut ini. Di mana kerajinan sampean harus memiliki sifat-sifat ini. Pertama tadi utility, comfortable. Ketiga flexibility. Keempat safety. Dan yang kelima estetik. Ingat-ingat, dicatat, ini poin penting. Untuk membuat produk yang berkualitas harus memperhatikan 5 poin ini. Ada utility, comfortable, flexibility, safety, aesthetic. Yang dimaksud utility adalah kegunaan produk tersebut, kegunaan produk yang sampean desain, yang sampean rancang, yang sampean buat. Produk yang sampean buat atau kerajinan yang sampean buat harus memiliki kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. Nilai praktis itu apa? Nah, nilai praktis adalah digunakan sesuai kebutuhan. Nah, tadi poin utility yang artinya kegunaan. Kegunaan itu digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya, untuk mewadahi, misal sampean ada masakan sup. Nah, tempat untuk menempatkan sup itu di mana? Di mangkok. Nah, kerajinan sampean itu membuat mangkok yang digunakan untuk mewadahi, sebagai wadah sampean menaruh sup tersebut. Tuh, memiliki nilai guna, memiliki kegunaan produk sampean itu. Jangan membuat produk kerajinan yang tidak berguna. Comfortable, kenyamanan produk yang sampean buat. Nah, ini bisa ditulis, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan terhadap pemakai atau pengguna. Nah, dalam poin ini yang artinya produk memberi kenyamanan atau dapat menyenangkan pengguna. Jadi produk sampean itu membuat pengguna, membuat pembeli nanti nyaman memakai produk sampean. Contohnya apa? Misal gelas akan lebih nyaman jika ditambah pegangan sendiri, bukan gelas yang gini saja. Nah, maka akan lebih nyaman pengguna memakai gelas yang ada centelannya seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan. Oke, lanjut. Selanjutnya flexibility. Tahu keluasan produk yang sampean buat.
Ya, maksudnya adalah produk yang dibuat memiliki keserasian bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, ukuran sepatu, menyesuaikan bentuk lekuk kaki. Misalkan ada sepatu gini dan bentuk kakinya gini wis, lelean. Nah gini, sampean memakai sepatu kotak, gak luwes, oblong dah. Dan maka bentuknya menyesuaikan. Nah gini, sesuai anatomi kakinya, kaki penggunanya. Safety atau keamanan, bukan security ya. Ini safety. Maksudnya keamanan produk yang sampean buat. Produk yang dirancang, produk kerajinan itu tidak membahayakan. Nah, benda kerajinan tidak boleh membahayakan, dan benda kerajinan aman untuk dipakai. Contohnya pisau dirancang dengan pembatas atau penghalang antara pegangan dan mata pisau. Misalnya ini pisau, ini pegangannya. Nah, di antara mata pisau dan pegangan dirancang penghalang atau pembatas biar antara tangan ketika memegang itu aman, tidak menyentuh bagian tajam dari mata pisau tersebut. Ya, dapat dipahami dari sini. Selanjutnya poin estetik atau indah. Estetik itu indah, estetik. Benda kerajinan dirancang seindah mungkin untuk meningkatkan daya tarik dibandingkan dengan bentuk benda biasa atau bentuk aslinya. Misal ada cangkir. Ini kan bentuk biasa. Kemudian ada cangkir yang dirancang seindah mungkin untuk meningkatkan daya tarik. Dirancang dibentuk seindah mungkin. Misal ada hiasan seperti ini. Nah, maka akan terkesan lebih cantik daripada cangkir yang biasa-biasa saja. Dan seperti itu. Nah, bisa diingat kembali ya, poin-poinnya tadi ada apa saja. Yang pertama, utility, comfortable, flexibility, safety, dan aesthetic. Diingat, jolali. Nanti soalnya tugasnya saya buat ini. Selanjutnya, proses perancangan yang baik. Proses perancangan yang baik sama dengan karya yang baik. Maksudnya apa? Nah, karya yang baik itu dihasilkan dengan proses perancangan yang baik.
Nah, maka dari itu di sini saya tulis, dari proses perancangan yang baik maka akan membuahkan hasil karya yang baik. Skemanya sebagai berikut. Pertama, persiapan atau proses perancangan, proses desain. Setelah proses perancangan, sampean akan di sini dituntut untuk menentukan bahan yang digunakan nanti. Bahannya apa saja? Selanjutnya, sampean dituntut untuk mencari ide dari berbagai sumber, entah itu dari internet atau dari pengrajin lain yang lebih berbakat atau lebih lama, mencari inspirasi, gampangnya seperti itu. Setelah sampean mendapatkan inspirasi, sampean akan mendesain, mensketsa, membuat reng-rengan seperti itu. Dan perlu diketahui, sketsa produk itu sampean membuat setidaknya lebih dari 1 kali, biasanya 3 kali, 3 sketsa, maksudnya tidak hanya 1 sketsa, 1 rancangan saja. Jadi sampean membuat 3 sketsa 1 seperti ini, sketsa 2 seperti ini, sketsa 3 seperti ini, jadi berbeda-beda. Nah, kemudian menentukan desain sketsa yang terbaik. Dari sketsa 3 yang sampean buat tadi, itu sampean pilih, nanti bisa dirundingkan. Kalau ada tim, itu bisa dirundingkan, menentukan sketsa mana yang terbaik, nanti dibuat produknya. Setelah menentukan desain, sketsanya sudah sampean pilih yang terbaik, sekarang adalah menyiapkan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk produknya nanti. Nah, ini beda ya. Ini sampean sudah eksekusi, sampean sudah mencari alatnya, bahannya. Nah, ini cuma menentukan bahan kok gawe apa ae sih rek. Bahan kok alatnya kok gawe apa ae, seperti itu. Sebelum mencari bahannya, sebelum sampean mendapat bahannya. Kemudian dari proses ini sampai sini, nah sampean mencari alat sampai mendapatkan alat dan bahannya. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Beda sama perancangan. Kalau pembuatan sampean sudah mengeksekusi, sudah melakukan kegiatan berkarya tersebut, membuat kerajinannya tersebut. Dan kalau proses merancang itu masih sampean membuat rancangan, membuat konsep dulu. Dapat dipahami ya? Proses perancangan sama proses pembuatannya beda. Proses perancangan itu awal. Nah, proses pembuatan itu eksekusi kerajinan sampean, eksekusi produk sampean, dan sampean mulai membuat. Setelah proses pembuatan dilakukan, maka sampean akan melakukan uji coba produk. Produk yang sampean rancang, produk yang sampean buat, itu diuji coba, layak enggak, nyaman enggak, aman tidak. Nah, kalau masih ada kekurangan, jika setelah uji coba produk itu masih ada kekurangan, kurang nyaman, kurang luas, kurang gini, selanjutnya adalah revisi ini perbaikan setelah uji coba. Misal produk sampean diuji coba, produknya kurang nyaman bagian apa,
misal itu sepatunya kurang empuk, nah direvisi lagi, mungkin bahannya yang direvisi, mencari bahan yang lebih empuk, misal dari sini sampean dari karet kemudian direvisi dirubah menjadi spons lebih empuk seperti itu. Oke, bisa dicatat ini, jangan sampai lupa ini. Nah, pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini. Jikalau ada pertanyaan terkait materi nanti bisa sampean tanyakan di Google Classroom, di forum diskusi, atau di grup WhatsApp, grup WA di kelasnya masing-masing bisa. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.